Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi ja'ala syahra Ramadan ja'ala mubarakah wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Kembali saya mengingatkan pada seluruh kaum muslimin senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbaiki amal kita dengan ilmu dan perbaiki amal kita dengan ikhlas. Kita beribadah bukan cuma karena kita suka, tapi beribadahlah yang Allah Subhanahu wa taala suka. Saya ulangi sekali lagi, jangan sibuk beribadah yang hanya kita suka, tapi cari amalan yang menyebabkan Allah suka kepada kita. Tentu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan pemirsa kesalahan-kesalahan ketika kita bulan suci Ramadan. Ada satu buku yang sempat saya ringkas, 250 kesalahan di dalam hal yang berkaitan dengan Ramadan. 250 ini tentu dalam satu kali pertemuan tidak mungkin. Saya hanya menyampaikan poin-poin yang banyak dan sering kita jumpai di tengah masyarakat kesalahan itu. Kata orang bijak, mengetahui sesuatu yang salah bukan untuk melakukan kesalahan, tapi justru mengetahui sebuah kesalahan supaya bisa menjauh yang salah tersebut. Sulangi, kenapa kesalahan diungkap? Supaya bisa terjauh dari kesalahan. Apa kesalahan itu? Antara lain gelisah menyambut Ramadan, itu kesalahan itu. Seharusnya gembira menyambut Ramadan, senang dengan Ramadan. Kemudian yang kedua, ya ringkas saja, sering kita masuki Ramadan dengan berniat awalnya langsung puasa 30 hari. Ini juga keliru, karena Ramadan itu tidak mesti 30 hari, kadang 29, kadang 30. Bahkan Rasulullah SAW 9 kali Rasulullah atau 9 tahun Rasulullah SAW itu mendapatkan Ramadan dalam sejarah kenabian beliau. Sejak diperintahkannya puasa 9 kali tersebut, Rasulullah hanya 1 kali mendapatkan 30, yang selebihnya 29. Artinya jangan diniatkan dari awal itu 30, tapi niatkan 1 bulan. Nah, lalu disertai niat itu setiap malam. Jadi mengulangi dan memantapkan niat itu, niat kembali setiap malam, saudaraku. Hal kesalahan berikutnya adalah mengabaikan doa datangnya bulan Ramadan. Ada orang yang datang Ramadan tidak berdoa, ya, tidak meminta kemurahan Allah, tidak minta pertolongan Allah untuk berjumpa dengan Ramadan. Kesalahan berikutnya adalah banyak orang yang sibuk pada bulan Ramadan beribadah. Begitu selesai Ramadan pergi, ibadahnya juga berhenti. Ini berarti Ramadannya tidak membekas bagi dirinya. Saudara kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mengisi Ramadannya dengan sia-sia. Banyak orang yang tidak peduli waktunya lewat. Dia tidak mencari yang paling tinggi nilainya menurut Allah dan tinggi nilainya menurut Rasulullah, tetapi menurut kesenangannya. Ini sebuah kesalahan. Sebagai seorang muslim, satu prinsip yang mesti kita pakai, ya dipakai oleh para ulama ini, 5 hadis yang menjadi pilarnya hadis. Satu diantaranya hadis ini kita pakai Ramadan. Min husnil Islam tarku ma la ya'ni. Kalau mau melihat kebaikannya seorang muslim, lihat bagaimana sikapnya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pakai prinsip ini, saudaraku. Ini prinsip pokok. Jangan menggunakan waktu Ramadan ini yang rendah. Pakai yang
tinggi bobotnya. Salah satu kesalahan berikutnya dalam Ramadan, banyak menggunakan tidur. Penuh tidur dan sebagian besar pakai tidur dengan alasan bahwa as-saum an-naumu lis-saum al-ibadah, bahwa tidur bagi orang yang berpuasa itu ibadah. Pakai hadis ini adalah hadis palsu. Maka bergantung pada hadis palsu, maka sebuah kesalahan, saudaraku kaum muslimin. Ada sebagian kaum muslimin tidak jelas prioritasnya Ramadan, tidak jelas targetnya Ramadan. Ya, sekedar berpuasa, tarawih, ya syukurlah, alhamdulillah, dua hal pokok tersebut. Tapi Ramadan ini sebuah momentum madrasah bagi kita, sekolah bagi kaum muslimin. 1 bulan ini yang seharusnya kaum muslimin harus bisa menempatkan dirinya, tarbiyah dirinya. Harus ada target, harus ada target diri, target keluarga, target pembinaan ilmu kita, target pembinaan iman kita. Berikutnya, saudaraku kaum muslimin, ada meremehkan makan sahur, tidak mau makan sahur, atau meremehkan makan sahur. Pada Nabi SAW sudah sebutkan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, makan sahurlah karena dalam sahur itu ada berkah. Makan sahur sebuah keberkahan, saudaraku, jangan diremehkan. Salah satu kesalahan berikutnya yang sering dilakukan adalah menentukan jumlah tarawih harus 20 rakaat. Saya sering katakan, memilih 20 silahkan, tapi jangan menentukan bahwa harus 20, silahkan. Apalagi menyalahkan di luar 20 tambah 3, itu sebuah pilihan saja. Banyak kesalahan ini, ya. Ada orang yang meninggalkan perkataan-perkataan dusta, perkataan yang menyakitkan, tetapi menulis dalam internet, menulis di YouTube, menulis di Twitternya, menulis di WA. Bukan diungkapkan melalui mulutnya, tapi diungkapkan lewat tangannya, ditulis oleh tangannya. Ini sama. Hati-hati apa yang kita mau share, hati-hati apa yang kita tulis, hati-hati apa yang kita mau dengar. Jadikanlah Ramadan ini momentum bagi kita untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan. Terlalu banyak, saudaraku, kalau 250 yang saya mau ungkap. Tapi mari kita insyaallah memperbaiki kesalahan-kesalahan ini untuk tidak terulang pada diri kita insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.